Hai, Assalamualaikum Sobat Sosial. Udah pada nunggu-nunggu pencairan bantuan PKH yang tahap 4 ya? Sabar dulu dong, karena ada hal penting yang perlu teman-teman ingat sebelum bantuan PKH cair. Apaan ya? Sebelum lanjut ke videonya, ayo klik tombol like-nya dulu. Habis itu isi kolom komentarnya ya. Kemudian share ke grup-grup media sosial yang teman-teman punya dan juga klik tombol subscribe-nya. Dan juga bunyikan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan bila ada video baru di channel ini. Baik, ayo kita lanjut pembahasan kita hari ini. Perlu teman-teman ingat ya, kalau bantuan sosial PKH ini ditujukan untuk keluarga prasejahtera yang sudah tercover dalam DTKS yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam PKH. Apa saja ya syaratnya? Syaratnya antara lain 1. Memiliki komponen kesehatan, yaitu ibu hamil dan atau balita ataupun anak usia dini. Kemudian yang kedua, memiliki komponen anak sekolah SD, SMP, maupun SMA. Kemudian yang ketiga, memiliki komponen kesejahteraan sosial, yaitu disabilitas berat atau lansia 70 tahun ke atas. Jadi syaratnya harus memiliki salah satu syarat yang ini ya untuk menjadi penerima manfaat PKH. Lalu, dari manakah pemerintah bisa mengetahui kalau penerima manfaat PKH ini punya komponen atau tidak ya? Nah, sebelum teman-teman penerima manfaat ini ditetapkan menjadi penerima PKH, teman-teman harus melewati tahap yang namanya validasi. Aku pernah meliput video tentang proses validasi itu kayak apa. Simak di link yang ini ya. Proses validasi ini dilakukan oleh pendamping PKH dan melalui proses validasi inilah akan dihasilkan data yang akurat, data yang valid terkait calon penerima manfaat PKH ini. Bila calon penerima manfaat ini memiliki komponen atau syarat yang ditetapkan tadi, maka beliau bisa masuk sebagai penerima manfaat PKH atau istilah lainnya tuh disebut eligible. Tapi, bila ternyata calon penerima manfaat itu tidak punya komponen, maka itu artinya beliau tidak memenuhi syarat ya, sehingga beliau tidak dapat masuk dalam penerima manfaat PKH atau istilah lainnya tuh disebut non-eligible. Dan yang perlu teman-teman perhatikan lagi, setelah teman-teman bisa menerima bansos PKH atau telah resmi menjadi penerima manfaat PKH, adalah penggunaan dana bantuan sosial PKH itu. Nah, inilah pesan Kementerian Sosial terkait penggunaan dana bantuan sosial PKH. Simak baik-baik ya. Program Keluarga Harapan atau PKH bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat prasejahtera. Untuk itu, bagi keluarga penerima manfaat PKH harus menggunakan bantuan tersebut dengan bijak dan tepat. Pertama, dalam hal pendidikan, bantuan PKH dapat digunakan untuk membeli peralatan sekolah, biaya pendidikan dan ekstrakurikuler, serta transportasi saat berangkat ke sekolah. Kedua, dalam hal kesejahteraan keluarga, bantuan PKH dapat digunakan untuk membeli makanan bergizi, membeli kebutuhan pokok, berobat ke layanan kesehatan, dan transportasi saat berobat. Ketiga, dalam hal meningkatkan pendapatan keluarga, bantuan PKH juga dapat digunakan untuk modal membuka usaha. Yuk manfaatkan bantuan PKH dengan bijak dan tepat. Nah, ingat baik-baik ya Sobat Sosial penggunaan dana PKH-nya. Semoga saja dalam minggu ini bantuan PKH bisa segera masuk dalam rekening teman-teman semua dan bisa teman-teman manfaatkan bantuan sosial PKH dengan baik dan bijak. Satu lagi nih pesan dari aku, pegang, simpan, dan manfaatkan sendiri ya kartu ATM KKS-nya.
Mari kita sukseskan gerakan ATM KKS dipegang sendiri, disimpan sendiri, dan dimanfaatkan sendiri oleh keluarga penerima manfaat PKH untuk mengurangi resiko penyalahgunaan kartu ATM KKS oleh pihak lain. Tujuan pemerintah menggunakan sistem perbankan dalam menyalurkan bantuan diantaranya adalah untuk mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada penerima manfaat bantuan sosial PKH. Ayo kita kawal bantuan PKH untuk Indonesia sejahtera. Pastikan bantuan sosial PKH diterima utuh dan tidak ada potongan. Perlu Sobat Sosial ketahui juga ya, kalau di tahap 3 kemarin masih ada loh teman-teman penerima manfaat PKH yang belum bisa menikmati bantuan sosial PKH karena ada beberapa kendala. Dan sampai saat ini pendamping PKH terus berusaha untuk melakukan advokasi agar penerima manfaat PKH ini dapat menikmati bantuannya kembali. Hai Sobat Sosial, hari ini aku mengunjungi salah satu keluarga penerima manfaat PKH di lingkungan Gogo Suket. Beliau ini sebelumnya pengurusnya adalah istrinya, Ibu Wagini, ya. Ibu Wagini sudah meninggal dunia, padahal komponennya masih ada, Pak Muryoto, suaminya, ya. Beliau lansia, sehingga pada tahap 3 ini bantuannya tidak cair karena Bu Wagini sudah terdeteksi meninggal dunia, padahal pendamping PKH belum bisa mengganti pengurus di EPKH. Jadi ini menyebabkan saldo Bu Wagini atau Pak Muryoto ini menjadi masih ditemukan saldo 0. Sedangkan ketika pendamping PKH diminta untuk cetak rekening koran, juga kami mengalami kesulitan karena ATM atas namanya Ibu Wagini dan Ibu Wagini sudah tidak ada, sehingga kami pendamping PKH akan melakukan advokasi ke depan bagaimana agar Pak Muryoto masih tetap bisa menikmati bantuan PKH, ya. Terima kasih, semoga nanti bisa berjalan lancar. Sekian dulu ya Sobat Sosial info yang bisa aku bagi. Ingat baik-baik ya pesan dari Kementerian Sosial tentang penggunaan dana PKH dan gerakan ATM KKS dipegang sendiri. Pantengin terus channel ini agar teman-teman gak ketinggalan info terupdate dan tervalid tentang bantuan sosial. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.